Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Siska. Nah, pagi hari ini kita bersyukur banget karena Tuhan masih berikan kekuatan dan kesehatan. Bagaimana keadaannya yang ada di rumah? Masih sehat? Nah, kakak juga sehat. Hari ini kakak mau bersemangat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semuanya juga seperti itu. Sebelum kita jauh dalam ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Semuanya ikutin kakak berdoa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Jikalau pada saat ini kami boleh ada, itu semua karena kasih anugerahmu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan bangkit berdiri semuanya. Nah, kita mau memuji Tuhan. Pujian ini sangat semangat, sangat membuat hati kita sukacita karena Tuhan Yesus selalu ada dimanapun dan kapanpun situasi kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan Yesus selalu senantiasa baik buat kita. Nah, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita dan gerakan kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang-terbang. Ku terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam, selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung, dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka pun Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Nyanyikan pujian dari awal ya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, kita mau menghormati Tuhan dalam penyembahan ini, supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kita nyanyikan pujian I give you my heart. This is my desire to honor you.
Puji nama Tuhan, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita mohon pimpinan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini. Jikalau kami anak-anakmu boleh kembali datang kepadamu Tuhan untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan, sebelum kami lebih jauh lagi dalam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, mari Engkau tuntun urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Engkau menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh tumbuh dan berbuah-buah lebat dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terlebih lagi anak-anak boleh melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar dari kisah seorang raja yang sangat bijaksana. Kita mau lihat di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Jikalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Baiklah, saya akan membacakan buat adik-adik semua. Silakan adik-adik menyimak dalam Alkitab masing-masing. Om akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuhnya. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara tentang seorang raja yang sangat bijaksana sekali. Raja itu bernama Salomo. Nah, pada zaman Raja Salomo di sini ada dua orang wanita, dua orang perempuan. Mereka hidup bersama-sama dalam satu rumah. Nah, pada suatu ketika ada seorang perempuan hamil. Satu di antara mereka hamil. Kemudian selang beberapa waktu mereka perempuan yang satunya juga hamil lagi. Nah, ketika tiba waktu melahirkan bagi seorang wanita atau seorang ibu, wanita yang pertama tadi melahirkan seorang anak laki-laki. Dan tidak lama kemudian perempuan yang satunya juga melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pada suatu malam perempuan-perempuan ini sedang menyusui anak-anaknya. Ketika yang perempuan yang pertama menyusui anaknya ketika waktu tidur, begitu juga dengan perempuan yang kedua. Nah, suatu ketika perempuan yang kedua ini, ketika dia menyusui anaknya, dia tidak sengaja anaknya tertimpa oleh tubuhnya sehingga anaknya meninggal atau anaknya mati. Nah, suatu ketika perempuan yang kedua atau wanita yang kedua ini menukar anaknya tadi, anaknya yang sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal itu ditukar dengan anaknya si perempuan yang pertama tadi. Nah, ketika mereka ketika bangun,
bahwa perempuan yang pertama ini tadi melihat bahwa kok anak saya meninggal, padahal semalam dia masih hidup. Nah, ketika waktu pagi hari tiba, maka perempuan yang pertama ini melihat, kenapa anak saya kok meninggal? Dan dia melihat-lihat anaknya, dia mengamat-amati anaknya bahwa, oh, ini ternyata bukan anak saya. Ini bukan anak saya. Nah, ketika dia bertemu dengan perempuan yang kedua, mereka saling beradu mulut. Mereka berkata bahwa, bukan, ini bukan anakku. Tidak. Perempuan yang kedua berkata, tidak, itu memang anakmu sudah meninggal. Nah, ibu yang pertama ini atau perempuan yang pertama ini tahu bahwa anak yang meninggal ini bukan anaknya. Karena ibu ini tahu bahwa anaknya itu masih hidup. Nah, ketika mereka sedang beradu mulut begitu, lalu mereka pergi ke hadapan Raja Salomo untuk supaya raja memberikan sesuatu yang baik buat pemecahan masalah mereka. Nah, ketika raja melihat, raja berkata kepada perempuan-perempuan tersebut. Nah, jadi ketika mereka sudah di hadapan raja, mereka tetap bersikeras bahwa ibu yang anaknya meninggal tadi tidak mau mengakui bahwa anaknya sudah meninggal. Nah, tetapi di sini raja berhikmat. Raja punya hikmat bahwa dia memanggil algojonya. Ketika itu dia berkata, "Algojo, datang kemari, bawakan saya pedang." Lalu algojo itu datang dengan membawa sebilah pedang. Nah, ketika raja melihat bahwa mereka masih terus berantem, ketika mereka masih terus beradu mulut, bahwa berikan bayi itu kepadaku, dan algojo sudah dengan pedangnya, lalu raja memerintahkan supaya anak ini dibunuh, supaya anak ini dibelah menjadi dua. Nah, ketika mereka melihat bahwa ibu yang anaknya masih hidup ini berkata, "Jangan Tuan, biarkanlah anak itu hidup. Jangan kau apa-apakan dia, berikanlah anak itu kepada dia." Tetapi perempuan yang kedua itu berkata, "Tidak, penggalah dia, supaya anak itu bukan untukku dan juga bukan untuknya." Tetapi di sini raja yang punya hikmat, dia berkata, "Jangan apa-apakan bayi itu, karena berikan bayi itu kepada ibu yang satunya, karena dialah yang ibu dari bayi yang masih hidup itu." Nah, jadi ketika orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bijaksana. Kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan. Di sini dari pelajaran kita hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita, anak-anaknya. Setiap anak-anak yang takut akan Tuhan pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.